Hai sahabat Nova, saya Meli Mono. Hari ini senang sekali ada di sini, tentunya untuk bisa banyak menceritakan hal-hal yang mungkin selama ini harus saya bagi untuk sahabat semua. Value apa sih yang Meli Mono ingin tetap bawa selama akan berada di industri? Eh, aku rasa sih bagaimana kita bisa mengapresiasi diri yang kita punya gitu loh. Dan bisa walaupun kita ibarat kata penyanyi mah banyak gitu ya, tapi minimal kita bisa jadi satu tempat atau jadi satu sosok yang bisa terus memberikan semangat untuk orang lain lewat lagu-lagu yang kita buat, lagu-lagu yang kita karyakan, menjadi inspirasi juga bahwa berkarir di industri musik itu butuh konsistensi dan komitmen supaya ini menjadi satu hal yang bermanfaat buat diri kita dan orang lain gitu. Dan tentunya tidak dipungkiri kalau yang namanya feedbacknya selain kita bisa berkarya, feedbacknya kita bisa mendapatkan income barangkali teman-teman semua yang belum yakin kalau yang namanya berkarya di musik apakah akan menghasilkan gitu ya. Jadi ya mungkin seperti itu sih. Ini kita kembali ke lagu Singgah. Ya. Rilis. Nah, lagu Singgah ini tuh akan cocok didengarkan oleh siapa sih? Kalau tadi bilang sempat akan senyum-senyum, tapi siapa sih yang bisa senyum-senyum dengan lagu Singgah ini? Iya, kalau aku sempat banyak bicara sama teman-teman dari yang umurnya muda, artinya kalangan ponakan-ponakan aku nih umur-umurnya, sampai yang seumuran aku waktu aku dengerin beda cerita gitu. Kalau yang masih muda mereka bilang, iya nih, gue tuh gini banget sama si ini gitu ya. Gue tuh pengennya waktu itu ya udah mending gak kenal aja deh daripada akhirnya di PHP-in gitu kan. Kalau yang didengerin yang seumuran aku dengerin pada senyum-senyum sendiri. Artinya yang waktu aku dengerin mereka kayak, gue pernah loh di fase ini dan itu tuh aduh gondok banget gitu rasanya begitu tahu bahwa ternyata gue tuh cuma teman curhat dia doang gitu loh. Jadi ada orang yang lagi ngerasain saat itu, kalau di seumuran aku tuh ada orang yang lagi, wah I've been there gitu. Jadi ya menurut aku siapapun pasti cocok sih karena lagu ini relate sama kehidupan orang-orang. Apalagi ya kita jujur nih kalau kita lihat fenomena nih orang-orang sekarang tuh susah dicurhatin empat mata. Karena kemampuan kita menurun sebagai pendengar, kita lebih fokus sama yang namanya dunia gadget, dunia sosmed. Akhirnya orang curhat di sosmed banyaknya daripada ngomong empat mata gitu. Jadi banyak kejadian-kejadian gara-gara DM-DM-an akhirnya ya curhat akhirnya ngerasa klik. Apalagi lagi sama-sama senasib gitu ya, lagi sama-sama tersakiti gitu. Ya udah jadi banyak-banyak cerita sih sebenarnya dari hal-hal yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari gitu. Oke, kalau banyak orang mungkin curhat relate sama lagu ini, Kak Yes. Meli Mono sendiri relate nggak sih sama lagu ini? Dulu pernah, kalau sekarang udah enggak, kan curhat sama suami aja. Jangan kemana-mana. Tapi kalau dulu ngerasain hal yang serupa, pernah banget, pernah. Jadi artinya sebenarnya yang mungkin beberapa teman pernah bilang ini nih korban-korban PHP, jangan dulu GR, belum tentu dia tuh nge-PHP-in lo. Sebenarnya lu nya aja yang GR gitu loh. Kadang-kadang mungkin bisa jadi ada rasa nyaman, akhirnya dia share semua ceritanya sama lu dan lu ngerasa dipercaya sama orang tersebut sebagai tempat curhatan. Padahal dia nggak sampai hati pengen ngasihin hatinya ke lo juga. Lo dia mau dianggap nyaman doang gitu loh. Jadi lagu ini sebenarnya ada beberapa teman yang bilang ini tentang PHP ya? Enggak sih, justru lagi sini lebih kita tuh ya GR sendiri, sakit sendiri gitu. Kayak Sedih, gitu. tapi bawaan lagunya itu nggak sedih Iya, juga makanya gitu. kalau dengerin aku nyanyi juga nggak lirih. Ini tuh kayak lagi ngomong, iya salah gue sih, gue tahu gitu kayak gitu. Jadi sambil senyum senyum ngenes gitu loh sama diri sendiri gitu. Jadi nggak ngebenci gitu. Oke, setelah lagu ini rampung, Yes. rilis, Mm-mm. apa sih yang Kak Meli Mono rasakan? Apalagi tadi ini berbeda gitu dari Yes. lagu Meli Mono pada umumnya. Eh, aku senang sih bisa berkolaborasi sama musisi muda yang saat ini lagi digandrungi ya. Kebetulan Wan juga sahabat aku, vokalisnya, dan aku rasa Juicy Lucy nggak heran kalau dia sampai berapa ratus ini ya streamingnya tuh kenceng banget di digital. Jadi orang-orang ternyata ya inilah kapasitas kita bukan hanya kalau aku sedikit berbagi kapasitas sebagai penyanyi mungkin bukan hanya sekedar menyanyi mendapatkan materi lagu terus nyanyi tapi kadang-kadang kita juga perlu diasah
kemampuan untuk berpikir secara marketingnya ya. Jadi kadang-kadang aku berpikir bahwa oh ternyata musik-musik sekarang tuh semakin simpel semakin digemari gitu ya. Dan akhirnya kata-kata yang lebih lugas dari yang lugas yang uh, sampai akhirnya berpuitis itu tuh ternyata nggak jadi jeda, nggak jadi batasan, nggak jadi hal yang bikin sulit gitu. Karena begini, kenapa aku cerita kayak gini? Waktu aku zaman She album pertama, begitu kita menulis satu lirik lagu yang berat, ibarat katanya terlalu puitis, terlalu EYD yang benar-benar pakemnya udah diikutin, itu malah sulit untuk diterima gitu loh. Kalau sekarang bahasa-bahasa yang penuh dengan puitis itu malah hafal gitu aku lihat. Jadi betapa berkembangnya pendengar musik kita dan aku senang mendengar itu gitu. Orang-orang bisa nangkep dengan lirik-lirik yang dalam sekalipun tuh nggak kayak dulu gitu loh. Jadi ya kalau kondisinya sekarang yang aku rasain, aku bisa dapetin ilmu dari musisi-musisi muda. Aku bisa dapetin lagu yang mungkin kalau selama ini orang susah buat ngikutin cara nyanyi aku karena mungkin terlalu banyak improv dan terlalu tinggi gitu ya. Jadi sekarang lagu ini ya bisa didengerin sambil kita kerja, sambil beberes rumah ya, sambil di jalan, di mobil gitu ya. Jadi ya orang bisa ikut sing along sih. Aku happy walaupun orang-orang ini kok lagunya nggak cocok sama lu sih Mel, dengan umur yang segini, ada aja sih. Tapi minimal bukan tentang masalah umur, tapi aku bisa mewakili teman-teman yang lagi ngerasain hal yang sama gitu. Nah, pesan apa nih yang tadi ingin Kak Meli sampaikan lewat lagu Singgah ini? Karena tadi bisa didengarkan oleh siapa aja, tua atau muda. Padahal kan sebenarnya. Pesan sih apa ya? Kalau aku pikir lagu ini mungkin menghibur ya teman-teman yang mungkin sempat ngerasain hal yang sama persis dari si lagu Singgah gitu, bahwa jadi dibikin fun aja, nggak perlu jadi melulu terhanyut sama kedukaan gara-gara ditinggal orang yang selama ini kita harapkan bisa jadi pasangan gitu ya. Mungkin bahwa lu nggak sendiri, bisa yang ngalamin hal-hal kayak gini tuh sesuatu yang akhirnya jadi hal yang biasa gitu loh. Kayak gitu sih buat aku, kayak gitu. Kedepannya Kak Meli Mono pengen punya solo album nggak sih? Sebagai seniman, sebagai pembuat karya, sebagai penyanyi, tentu itu kayak fit and proper testnya. Kalau kita punya album tuh kayaknya baru dibilang penyanyi, kalau waktu dulu tuh kayak begitu ya. Tapi sekarang sih dimudahkan sama digital, artinya kita keluar single pun bisa jadi langsung ada karya gitu ya. Ini dimudahkan di tren sekarang itu, aku ngerasa banyak dikasih kemudahan. Tapi bagaimanapun kalau itu tidak dikompilasikan dalam satu album, kayaknya belum afdol buat sudut pandang aku, dari sudut pandang aku. Jadi mudah-mudahan sih, kalau dulu sama She punya 4 album, aku pengennya setelah menginjak karir yang mungkin mendekati 10 tahun sebagai solois, insya Allah aku bisa merilis album solo aku gitu. Oke. Sudah ada itu kan keinginan dari Yes. tapi sudah ada sesuatu yang dikerjakan kah untuk Sudah. gitu? Wow. Sudah. Jadi aku sudah ngumpulin materi, aku juga sekarang udah berani lagi. Jadi sedikit informasi, kalau dulu zaman di She aku nulis lagu. Begitu nyanyi solo, baru tahun ke-8 ini akhirnya aku merilis lagu yang aku tulis sendiri. Jadi sebelum Singgah tuh ada single aku judulnya Pulang. Itu lebih ke spiritual kita as a human gitu. Jadi lagu Pulang boleh didengerin juga ya, sekalian promo. Jadi itu lagu yang aku tulis sendiri, dan aku akhirnya berani menulis kembali lagu karena aneh juga, aku pernah ngerasain insecure setelah keluar dari band. Untuk bisa nulis lagu tuh kayaknya berat banget gitu, dan akhirnya baru bisa di tahun ke-8 nulis lagu sendiri. Dan mudah-mudahan beberapa karya-karya aku bisa aku satukan dalam bentuk album nanti. Dan Singgah ini mungkin akan masuk di album itu. Sepertinya ya. Oke. Tadi Kak Meli Mono sempat membahas rasa insecure waktu tadi selesai dari She. Yes. Sekarang kampanye Nova adalah Pintar Atur Emosi. Kita bahas tentang mental health, kita Yes. bahas tentang gimana cara kita mengatur emosi kita. Nah, soal insecure yang mungkin pernah Kak Meli rasakan, waktu itu apa sih yang seorang Meli Mono pikirkan? Padahal sudah besar ada di She, dan kalau orang berpikir nih, aku berpikir Kak Meli Mono udah di She, dan kalaupun dia comeback dengan lagu barunya sebagai solois, pasti kita mikirnya kenapa bisa insecure gitu. Kadang kan akan ada orang yang bertanya. Tapi dari sudut pandang seorang Meli Mono, apa sih yang dirasakan waktu itu? Mungkin karena kita nggak mau
menerima yang sebenarnya jadi kelebihan kita mungkin ya, karena merasa nyaman. Maksud aku gini, waktu zaman di SHE itu aku ngerasa banyak hal-hal yang bisa dikerjakan sama-sama, jadi rasa percaya dirinya itu dikumulatifkan. Lagunya misalnya lagu aku dikerjain bertujuh, akhirnya keyakinannya itu jadi lebih solid gitu, lagu ini bakal hits. Katakan lagu Slow Down Baby itu juga lagu bareng-bareng kan gitu. Dan akhirnya keluar dari SHE 2013 akhir, dari 2014 aku keluarin single tuh kayak nulis lagu, kayak aku sendiri sampai sekarang masih mencari jawaban sih tepatnya kenapa aku jadi nggak pede gitu. Tapi intinya yang aku rasain bahwa rasa percaya diri itu memang perlu kita ngerasa minder, maksud aku itu perlu dilawan gitu loh. Karena aku ngerasa tuh satu, terlalu nyaman dengan fase aku selama di SHE, akhirnya ada fase nggak nyaman alias lu harus bikin lagu sendiri, ya lu harus bertanggung jawabin dan lu harus create gimana caranya lagu itu bisa lu sampaikan dengan baik, even itu bukan lagu sama orang-orang, sama SHE gitu maksudnya. Jadi aku rasa minder itu sih yang berlebihan buat aku gitu. Aku ngerasa kalau nggak dikerjain rame-rame, ya itu karena faktor kebiasaan sih, faktor habit yang mungkin punya lagu dikerjain rame-rame, sekarang dikerjain sendiri, aku serahin ke anak-anak instrumen aku, rasanya kayak bagus nggak ya gitu. Akhirnya dari 2014 aku selalu ngandelin lagu-lagu orang lain gitu lah untuk bisa dirilis gitu. Dan apa yang Melly Mono lakukan untuk mungkin kalaupun sampai sekarang masih mencoba menghilangkan rasa nggak percaya diri itu, apa yang Melly Mono lakukan? Yang paling pasti itu waktu ya. Aku percaya banget time will heal tuh benar, karena emang beda ya, orang kan tiap orang durasinya beda-beda ya, periodnya beda-beda di mana dia bisa langsung healing. Tapi kalau buat aku pribadi udah apalagi kemarin pas pandemi di rumah, aku akhirnya lebih pasti bisa. Jadi kita kalau aku pribadi, aku banyak baca buku tentang pengembangan diri. Aku senang baca-baca yang self improvement kayak gitu aku senang. Jadi begitu selesai pandemi bukan selesai ya, maksudnya selama fase pandemi itu, akhirnya aku memutuskan kalau lu nggak maksain, lu nggak melawan rasa minder lu buat ngerilis lagu, lu mau sampai kapan gitu loh. Akhirnya aku ngerasa tentu dengan banyak nanya teman-teman tim, apakah lagu ini layak dirilis banget, dia bilang gitu, rilis aja gitu. Dan apalagi mungkin lo sebagai musisi bisa menyampaikan isi dan pesan lagu itu buat orang-orang yang sebenarnya emang lagi ngerasain hal yang sama gitu. Dan lagu Singgah ini adalah salah satu bukti Kak Melly Mono melawan rasa nggak percaya diri itu. Salah satunya ya. Terutama lagu Singgah ini kan lagunya yang kalau denger secara materi, cara nyanyi aku tuh flat banget tuh. Biasanya kalau kita flashback lagu-lagu aku tuh yang dari nada rendah sampai yang tinggi gitu ya. Kayaknya itu malah jadi mudah buat aku. Begitu aku harus ngeredam emosi cara nyanyinya, ngeredam egonya aku cara nyanyi. Ternyata itu nggak mudah gitu loh. Tapi aku bisa melaluinya gitu. Jadi untuk teman-teman, kalau ada rasa takut, itu emang harus dihadapi dan dilawan. Kata begitu. Oke, Kak Melly, untuk lagu Singgah ini, apa sih harapan Kak Melly Mono untuk lagu Singgah? Harapan aku di lagu Singgah ini tentunya bisa menjadi satu materi yang bisa menghibur teman-teman sih. Tujuan utamanya menghibur. Terus yang berikutnya, aku berharap lagu ini juga bisa bukan hanya memberikan warna baru, tapi juga bisa melihat sisi aku sebagai penyanyi, bukan hanya sebagai penyanyi yang mungkin wah kalau Melly tuh nyanyinya selalu grande, selalu berat buat diikutin. Enggak kok, aku juga belajar untuk terus bisa nyanyi yang sekiranya bisa nyaman di telinga tanpa harus berpikir gitu loh. Orang ngedenger tinggal denger aja, nggak usah mikir kayak gitu. Oke, mungkin boleh dong Kak sedikit nyanyiin bagian dari lagu Singgah yang paling kamu Melly Mono sukain, dan mungkin terakhir bisa kasih tahu ke sahabat Nova di mana bisa dengerin, dan harapan Kak Melly Mono untuk lagu ini supaya bisa didengarkan. Oke, aku nyanyi dulu berarti ya. Ya. Dia hanya singgah sementara aku sudah jatuh cinta, sudah terbawa. Lalu dia kembali mencari cinta, sudah bahagia, lupakan sang penyembuh luka.
Sobat Sahabat Nova, jadi hari ini aku ada di sini. Aku ingin memperkenalkan single terbaru aku yang bisa kalian dengarkan di seluruh digital music platform. Jadi langsung aja didengarkan. Dan kalau kalian lagi mau buka YouTube, ada juga di situ video liriknya. Video klip segera menyusul ya. Doakan. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah ada di sini.